Kalau Anda yang baca ya di Instagram sudah pernah saya tulis 4 formula hidup sehat. Itu salah satu cara kita untuk menjaga tubuh tetap sehat. Segala puji, segala sanjungan, segala yang penuh kebaikan, segala sumber kebaikan hanya dari Allah. Maka alhamdulillah sebuah kata yang luar biasa yang membuat seseorang atau seorang muslim menjadi penuh semangat hidupnya. Semangat bukan untuk mengejar dunia, tapi semangat untuk mengejar akhirat, semangat untuk mengejar Allah, semangat untuk bertemu dengan Allah, dan semangat untuk bertemu dengan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa terus mengikuti contoh-contoh dari baginda Nabi SAW, yang mana contoh terbaik hanya ada pada beliau sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang rekan bisnis, sebagai apapun yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk mencontoh sosok manusia, ada semua pada sosok baginda Nabi SAW. Maka mari kita bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah tumbuhkan terus rasa cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita tahu dengan iman kita yang sangat-sangat tipis seperti ini, dengan iman kita yang mungkin sangat rapuh di dunia dengan penuh fitnah seperti ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengucap atau bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jazakumullah khair atas undangan dari Parenting Islami Indonesia yang hari ini mengundang saya ke sini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, di siang hari ini bisa menginspirasi Anda. Karena sungguh kalau kita bicara tentang kesehatan Islam atau kesehatan dalam rumah tangga, maka kita sungguh bicara peradaban. Kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat besar, yang sebenarnya saat ini tidak banyak dipahami oleh orang-orang. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, ngapa sih ribet-ribet ngurusin makanan, kenapa sih ribet-ribet ngurusin apa yang harus dikonsumsi, ini itu segala macam. Ya. Maka ketahuilah teman-teman sekalian, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga makanan dan juga pentingnya menjaga apa yang kita konsumsi setiap hari, ya. Maka keluarga adalah pilar utama di situ, ya, pilar utama di situ yang sungguh kalau kita ikuti baik-baik informasi yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya urusan makan pun itu ditekankan sangat Allah Azza wa Jalla, dan tentunya Rasulullah SAW dalam rangka membangun suatu peradaban ya, yang kuat pastinya. Namun sayangnya saat ini kita lihat ya banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan makanan ya, yang kurang menjadi perhatian bagi banyak pihak, dan kalau kita bicara tentang kesehatan ya salah satu hal penting yang harus kita jaga memang adalah makanan. Kita lihat dalam Al-Quran ya, bahwa kalau Anda yang pernah membaca surat Maryam ya, yang mana Maryam ini seorang yang sangat mulia, seorang yang suci ya, yang beliau alaihissalam ya, itu subhanallah ya, itu setiap harinya itu diberikan makan oleh Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Maryam itu kan sosok yang diberikan makan berupa buah-buahan, ya, berupa buah-buahan yang tidak tumbuh di musim saat itu, ya. Kalau kita lihat di situ dalam mihrabnya, ya, Maryam, ya, manusia atau wanita yang mulia ini mendapatkan banyak sanjungan dari Allah. Salah satunya kemuliaan, kehormatannya, dan Allah memberikan kepada Maryam itu sajian ya, hidangan dari langit ya, langsung dibawa oleh para malaikat berupa buah-buahan yang memang tidak pada musimnya ada pada saat itu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini hal yang menarik buat saya.
Dan yang kita lihat zaman sekarang ya, kalau saya mungkin boleh, kalau kita buka-bukaan sedikit data tentang keadaan saat ini ya, banyak sekali orang tua yang belum memahami bahwa ketika Anda memberikan makanan kepada anak Anda, ya, atau ketika kita memberikan makanan kepada anak-anak kita, ketahuilah bahwa makanan yang mereka makan itu nanti akan menjadi bagian dari gennya, ya, menjadi bagian dari tubuhnya, menjadi bagian dari selnya, ya. Kalau makanan itu baik, ya, kalau makanan itu baik, yang mengandung gizi yang baik, mengandung vitamin, mineral segala macam seperti itu, maka otomatis gennya pun juga sekarang ya. Keadaan anak-anak ya, khususnya yang lahir ya di kalangan saudara-saudara kita yang memang mereka mungkin agak kurang kuat dalam sisi finansial. Tapi ini bukan jadi alasan juga, tapi ketidaktahuan yang jelas itu membuat anak-anak yang lahir pada akhirnya menderita banyak penyakit-penyakit seperti kita tahu ada stunting ya, bahkan penyakit-penyakit kongenital. Jadi kalau teman-teman lihat ada kata-kata penyakit kongenital. Jadi penyakit kongenital itu Kongenital itu kan gen ya, bawaan gitu kan. Bawaan dari siapa? Dari ibu bapaknya ya. Jadi kalau kita bicara tentang anak di sini ya, maka orang tuanya atau calon orang tua anak ini atau calon ayah, calon ibu dari anak ini memegang peranan penting dalam mewariskan kekuatan gen buat anaknya tadi atau kelemahan gen buat anaknya tadi. Kalau yang diwariskan atau mungkin bahasa sederhana saya, kalau orang tuanya baik bapak ibunya itu hobinya makan-makan yang tidak baik, tidak sehat, kalorinya tinggi, tapi nggak ada nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting, maka bersiaplah dia memiliki anak-anak yang akan bermasalah secara kesehatan. Ya, kita belum cerita tentang bahan-bahan yang menurut saya nggak perlu atau bahkan berbahaya masuk dalam perut anak-anak kita zaman sekarang ya. Maka subhanallah ya, Islam mengatur dengan sangat jelas dengan 3 pedoman yang mana pedoman tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas lagi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini menjadi pedoman atau menjadi poin 50% dari ilmu kedokteran ya. Apa bunyi ayat tersebut? Wa kulu washrabu wa la tusrifu, kata beliau. Ya, dalam surat Ali Imran. Ya, jadi beliau mengatakan makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Ya. Dan ada ayat-ayat lain menjelaskan bahwa konsep atau konteks makanan atau makanan yang perlu dimakan ya, atau perlu Anda siapkan buat anak Anda tersebut di rumah. Yang pertama jelas ya, wa kulu mimma razaqakumullahu halan thayyiban, kata Allah. Jadi kata Allah di situ, makanlah kalian ya makanan-makanan yang halal lagi baik. Jadi ada 2 poin penting di situ. Pertama halal, yang kedua baik. Ya, yang pertama halal, yang kedua baik. Ya. Halal kita sudah tahu ya, bahwa yang namanya halal kita harus pahami bahwa halal itu secara katanya nanti kita akan paham. Contoh misalkan gini, biar gampang dicernanya ya. Sapi itu halal. Tapi kalau disembelih secara tidak syar'i, maka sapi tadi menjadi haram, nggak bisa dimakan. Ya. Kemudian tidak halal, ya. Sapinya halal, ya, diciptakan Allah sebagai salah satu binatang yang halal, ya. Jadi itu konteks. Jadi jalur-jalur kehalalan ini juga pada akhirnya nanti akan mempengaruhi gen bagi anak. Jadi kalau anak seseorang ya, kalau anak seseorang itu mengalami banyak penyakit mungkin ya, mohon maaf ya, kemudian banyak perubahan perilaku yang tidak baik Bapak Ibu sekalian, maka coba dicek kehalalan dari apa yang didapatkan oleh orang tuanya baik bapak ibunya, coba dicek. Kalau itu ada, maka stoplah itu. Sebab ketidakhalalan atau keharaman pada satu makanan yang diberikan kepada anak akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Dan ini bukan sekali, 2 kali saya dapatkan. Saya sudah sering dapatkan seperti itu, Bapak sekalian. Orang-orang yang maaf bapak ibunya
ya mendapatkan rezeki dari sumber yang tidak halal, itu ternyata terjadi perubahan perilaku pada anak-anaknya. Jelas banget, bahkan anak-anak tadi susah diatur segala macam gitu kan, penyakitnya juga ada. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, kita berlindung pada Allah dari harta yang tidak halal. Jadi hati-hati dengan itu. Jadi poin penting halal ini harus Anda perhatikan baik-baik ya, harus Anda perhatikan baik atau kita perhatikan baik-baik ya, sampai Nabi menjelaskan kepada kita dengan sebuah doa, ya Allah, Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal darimu. Ya, cukupkanlah aku dengan harta yang halal darimu dan jauhkan dari yang haram. Ya, seperti itu. Hati-hati ya. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian ya, para ayah dan bunda yang menyaksikan acara ini ya, coba telusuri baik-baik ya. Coba telusuri baik-baik sumber harta kita tersebut ya, karena ini bukan hanya masalah kesehatan yang akan terjadi. Kalau masalah kesehatan jelas akan ada. Dan saya sudah lihat banyak sekali ya case-case seperti ini. Ya, subhanallah, akhlaknya, adabnya kacau beliau semua. Ya, belum lagi cerita tentang penyakit-penyakit yang bahkan penyakitnya susah atau sulit disembuhkan. Waliyahudzubillah sekali lagi. Ya, kita berlindung pada Allah dari harta yang tidak halal. Ya, yang pertama itu. Kalau yang kedua, konsep toyib ya, konsep baik ya. Kalau saya pribadi ya, kalau kita bicara toyib ini ya, toyib itu adalah makanan atau produk-produk yang Allah ciptakan yang masih fresh, masih alami, tidak pengolahan, tidak banyak dikemas, tidak dipabrikasi, seperti itulah. Itu bahasa toyib saya. Ya, contoh mungkin Bapak Ibu tahu tentang gula pasir. Ya, gula pasir itu halal kalau kita beli dari sumber yang halal. Ya. Nah, cuman masalahnya, pertanyaannya, gula pasir ini sudah banyak pengolahan nggak? Oh, jelas. Kita lihat gula pasir asalnya apa? Dari tebu kan? Ya, dari tebu. Tebu itu apa ya? Air tebu. Ya, air tebu diambil airnya, dipanaskan, bla 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 dengan prosesnya segala macam, diputihkan, akhirnya jadilah butiran-butiran gula pasir. Kan gitu kisahnya. Nah, pertanyaannya, 1 gelas air tebu, oke? Dengan 1 gelas gula pasir, itu beda nasib kalau Anda minum. Paham ya? 1 gelas gula pasir dengan 1 gelas air tebu, beda nasib. Nasib apa? Nasib perilaku juga akan berubah, Bapak sekalian. Kok ada urusan dengan perilaku? Karena makanan, di samping cerita halal haram tadi, makanan juga akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, makanan akan mempengaruhi perilaku seorang. Dan ambil contoh kasus pada gula pasir saja, itu saya membaca ada satu buku judulnya Blues Baby Syndrome. Buku ini menjelaskan tentang 70 jenis penyakit yang diakibatkan karena overusage atau penggunaan berlebihan dari gula pasir. Ya, jadi Masya Allah, Ibu sekalian ya, gula pasir doang tuh. Jadi gula pasir sendiri, kalau Anda ketemu dengan anak-anak yang susah diatur, ternyata gula pasir, karbohidratnya itu juga mempengaruhi perilaku anak-anak yang susah diatur. Ya, coba cek, jangan-jangan makannya gula pasir semua. Dia mungkin bukan makan gula pasir, tapi dia minum dari minuman, dia katakanlah dari makanan, dari snack segala macam, isinya gula semua segala macam. Mereka nggak sadar, kita nggak sadar bahwa makanan mempengaruhi perilaku. Ya. Dan Bapak Ibu lihat anak-anak zaman sekarang, saya pernah cerita bahwa anak-anak sekarang itu cenderung rapuh loh. Cenderung rapuh. Rapuh tuh ya fragile, gampang retak gitu kan. Urusan apa ya, dan mungkin bahasa kita mah cengeng gitu loh. Apa sedikit nangis, sedikit nangis, itu rapuh. Ya, kenapa bisa rapuh? Karena yang dimakan pun rapuh semua. Ya, yang dimakan pun rapuh semua, rapuh dalam konteks bahwa nilai gizinya sangat rendah, ya, kalori atau gulanya sangat tinggi. Sekalian, Masya Allah ya, itu seperti itu. Jadi, subhanallah ya, jadi kalau sudah ngerti konsepnya nanti, maka saya berpesan kepada Anda, coba diperhatikan, ya, coba diperhatikan, dan saya akan kasih tips-tipsnya nanti, supaya Bapak Ibu bisa lakukan di rumah, insya Allah ya. Itu baru satu di gula pasir. Ya toyib. Nah contoh begini lagi. Apa ya?
Ini saya di sini banyak disiapin panitia. Ini ya, ini buah apa tuh namanya terong. Protes kan? Nah, ini bukan terong, ini stroberi. Saya ngetes aja, udah tidur atau belum. Ya, ini buah stroberi. Stroberi ini Bu sekalian, itu subhanallah ya. Kalau kita petik dari pohonnya, ya, waktu dia masih tinggal di pohonnya, masih hidup sama pohonnya, dia dapat matahari, dapat nutrisi masuk ke dalam stroberi tadi, kemudian sama Allah sekalian dilindungi pakai itu apa tuh namanya kulit buah ini kan, Masya Allah ya. Jadi dalam stroberi ini ya, kalau kita bicara stroberi atau buah-buahan ya, atau ya sayur-sayuran juga, ada seorang dokter di Jepang dia bilang memang kalau kita bicara makanan, makanan tuh paling bagus dimakan semua, kata beliau gitu. Ya, jadi kalau kayak dia bilang ikan tuh sama tulang-tulangnya, sama kepalanya, semua dimakan kata dia. Dan memang zat gizinya termasuk kulit ikan itu sangat tinggi ya. Ya, kalau bisa diolah ya, kalau kita bisa olah dengan baik, maka sebenarnya makan ikan tuh paling bagus dimakan semua. Ya, kecuali kedondong mungkin. Kalau kedondong agak berat mungkin buat kita makan. Nanti keselak nanti Kang Buni Aspian nanti ya. Nanti kalau beliau keselak nggak bisa jadi moderator lagi kan kasihan. Ya baik. Terus sekalian jadi Masya Allah ya strawberry. Nah, strawberry ini sekalian ya, strawberry ini jadi kalau saya bilang toyibnya strawberry ini kapan? Toyibnya, the best toyibnya, toyib jidan gitu kan. Toyib yang terbaiknya kapan? Saat baru dipetik dari pohon lalu Anda makan strawberry-nya. Itulah toyibnya yang paling baik. Tapi masalah kan kita nggak punya pohon, kan gitu. Ya, toibnya itu seperti itu. Jadi itu yang paling baik. Tapi kalau nggak baik, kalau apa namanya toib yang kedua gimana? Ya habis dipetik, ya dibiarkan berapa lama, ya dalam kondisi ya masih nempel-nempel kayak begini. Lalu jangan dibelah gitu kan, karena kalau dibelah dia pasti teroksidasi gitu kan. Pasti teroksidasi. Masya Allah kan, teroksidasi karena oksigen, ya udah mulai berkurang toibnya, ya berkurang toibnya. Dan Masya Allah ya, setelah berkurang toibnya tadi, kalau kita makan ya pasti beda sama nasibnya sama yang tadi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika buah stroberi ini sudah dibelah, dipotong segala macam, di blender segala macam, jadi buah-buah dalam kemasan, dalam bentuk sirup, dalam bentuk apa, campur susu segala macam. Kalau bagi saya itu sudah tidak toib lagi kalau bagi saya. Kalau bagi saya, ya. Jadi boleh nggak diminum? Ya boleh, halal, silakan kalau mau beli makan. Tapi itu bukan kalau mau mendapatkan bahan yang toyib, bukan dari situ. Nah, masalahnya apa? Masalahnya begini, Bro sekalian. Terus kenapa sih kalau makan begitu, nanti lama-lama emang kenapa? Baik, pernahkah Anda berpikir, ya bagi Bapak Ibu sekalian, apa tuh namanya, anak perempuan zaman sekarang, ya anak-anak wanita ya, muslimah-muslimah itu, ahwat-ahwat itu, ya anak wanita, anak perempuan lah. Sekarang rata-rata, coba saya tanya Kang Buni nih, Kang Bani atau Bang, manggilnya Buni apa Bani? Buni Ustadz. Oh Buni, saya tanya sama Buni. Buni ini saya teringat film kartun ya. Iya, Bugs Bunny. Bugs Bunny. Ntar topinya miring, rapin dikit. Kenapa Ustadz? Saya tanya kepada Kang Buni. Iya, siap. Antum pernah nanya-nanya ibu-ibu nggak zaman sekarang anak-anak perempuan tuh biasa menstruasinya umur berapa tahun atau kelas berapa sekarang udah menstruasi? Nggak berani nanya, Ustadz. Nggak berani nanya? Nggak berani. Oh, ya. Berarti antum harus ikut bela diri kalau gitu, biar berani ya. Atau ikut seminar motivasi ya. Paling nanya ke adik sendiri, paling berani. Gitu. Ya oke lah, coba lah. Pokoknya saya mau tanya itu, rata-rata anak wanita zaman sekarang menstruasinya umur berapa? Kalau adik saya tuh SMP, Ustadz. Tuh, anak saya kelas 2 SD tuh, ada yang nulis. Masya Allah kan? Masya Allah. Anak saya kelas 2 SD sudah mens, itu subhanallah. Nah udahlah, antum nggak usah jawab, di mute lagi aja. Siap, Ustadz. Baik, Bapak sekalian, apa ya?
Salah satu indikator ketidaksehatan atau kekurang sehatan umat adalah wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang menstruasinya itu tidak di waktu atau di usia yang normal. Rata-rata sebenarnya kalau kita lihat ya, dalam Al-Quran pun disebutkan, itu rata-rata umur 15 tahun loh menstruasi. Tapi sekarang kelas 2 SD itu ada yang kelas 3, ada yang kelas 4. Ya dulu zaman-zaman saya dulu ya, itu sekitar usia SMP kelas 1 atau kelas 2 lah tuh baru menstruasi loh. Nah, masalahnya sekarang kalau menstruasinya sudah lebih awal, maka otomatis menopausnya pasti lebih awal. Itu sunatullah kayak begitu. Matangnya lebih awal, maka menopausnya lebih awal, begitu. Nah, dan masalahnya lagi adalah ketika dia menopause lebih awal dan menstruasi lebih awal, maka otomatis Bapak sekalian selnya pasti banyak yang mengalami penuaan dini. Ya. Penuaan dini ini bagi perempuan, kalau bagi laki-laki namanya penuaan dono. Kali. Ya kan? Gitu ya. Jadi pernah ini saya bahas juga dengan seorang ustadz, dia bilang benar kayak begitu, dia bilang salah satu indikator ketidaksehatan umat. Nah pertanyaannya, kenapa bisa selnya itu matang lebih cepat gitu loh? Nah kalau kita bicara mangga yang sekarang lagi musim-musim itu kan, mangga harum manis gitu kan banyak banget. Aduh, jangan komen-komen dulu. Ustadz lucu juga. Daripada Anda tidur situ, saya lihat sudah banyak yang mata yang merem-merem ini. Aduh, saya berusaha menghibur Anda. Baik, jadi lupa pula saya. Tadi apa tadi? Kalian pun lupa. Saya matangnya, punya... Ustadz. Oh iya, buah mangga harum manis itu kalau matangnya lebih cepat atau kan belum matang tuh dari pohonnya belum matang diambil Betawinya keluar gitu, diambil gitu. Jadi subhanallah akhirnya bawa tuh ke pasar induk lah apa segala macam, diapain sama mereka para penjual, dikasih karbit loh, betul kan? Ini udah rahasia umum. Jadi buah yang dikarbit itu biasanya apa yang terjadi? Bagian atasnya manis, bagian bawahnya kecut. Iya kan? Percaya lupa deh. Benar kata saya. Ya kan? Makanya buah yang matang puun, kalau orang bilang kan, lebih mahal. Buah yang matang puun lebih mahal. Ya, seperti itu. Ini Masya Allah. Nah sama juga dengan sel tubuh kita, ini bicara secara umum sih ya. Nanti saya ajarkan supaya Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya sudah menstruasi lebih awal, itu bagaimana cara memperbaikinya. Dan ingat Bapak sekalian, itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara yang dikonsumsi sudah banyak yang kehilangan elektronnya, udah banyak karbitannya. Dari mulai makanan-makanan cepat saji, ya. Kemudian apalagi ya, makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi lemak-lemak tidak sehat, minyaknya banyak, diolah berulang kali. Sekarang tuh kan hampir semua tempat loh. Saya lihat itu ada kedai kopi ini, kedai teh ini, di mana-mana. Dan teman-teman pernah lihat kira-kira waktu mereka memasukkan atau bikin teh itu berapa banyak gula pasir yang mereka masukin? Coba lihat baik-baik. Banyak loh gula pasir yang mereka masukin itu. Ya yang penting apa? Yang penting yang minum tersenyum, kan gitu. Sebab kalau kasih teh pahit atau teh biasa, kasih kopi biasa kan, habis minum muntah sama dia, marah-marah dia. Masalahnya dia sekarang tersenyum habis dapat gula pasir tadi, ya. Tapi tidak lama kemudian sel-selnya mulai menua. Hati-hati. Itu maksud saya. Jadi karbitan tanda kutip versi kita itu banyaknya makanan-makanan yang diolah gula tinggi, garam tinggi, ya. Dan mereka jarang makan makanan seperti ini. Kelihatan ya? Saya bukan penjual buah, tapi kalau Anda mau bisnis buah tuh untungnya besar. Pergi ke Keramat Jati kemarin dan subhanallah, saya kemarin ketemu dengan 2 hari yang lalu ketemu dengan teman orang tua murid ya. Dia cerita di pasar induk Keramat Jati itu buah tuh atau bahasa Jawa tuh turah-turah.
turah-turah itu dibuangin pakai kontraktor apa tuh eskavator apa gitu ya. Padahal buah ini kalau diolah, masya Allah ya. Anda bisa, kalau Anda yang pernah baca postingan saya tentang ekoenzim, tentang klasik enzim, nah itu jawabannya di situ. Ekoenzim sama klasik enzim, ada postingan saya tentang itu, silakan dibaca. Ya, jadi kalau kita lihat orang tua kita zaman dulu nggak kenal pizza, nggak kenal nugget, nugget. Oh iya, nggak kenal nugget, ya nggak kenal sosis. Mereka cuma kenal begini-begini aja nih. Iya kan? Nah sekarang nyuruh anak kita makan kayak beginian, ya Allah, ya Robi, susah minta ampun. Betul kan? Coba deh, ayo makan pisang rebus, gitu kan? Ayo makan ubi rebus. Paling ketawain sama mereka pada. Maka kalau saya, anak itu kan di rumah ya. Nah, Anda perlu juga pakai hukum apa ya? Bukan hukum, pakai diktatorisme dalam rumah. Ya. Maksudnya gini, sekalian. Kalau anak saya tadi mau jalan sini tadi tuh, saya kan bikin jus jeruk. Jeruk itu saya ambil, saya buka, pros, duduk, bilang, minum. Berapa teguk dia bilang. Nah, jeruknya sudah saya kasih probiotik, gitu. Duduk, minum. Berapa teguk? 3 teguk. Saya lihat tegukannya. Duk. Dikit tegukannya, tambah lagi. Mau gitu. Harus diktator sama anak. Kalau nggak tuh, nggak bakal mau mereka. Ya, mau nangis aja. Saya siapin tempat untuk menangis sampai lu capek. Gitu loh. Jadi orang tua tuh, anakku nangis, pengen permen. Ya beliin aja permen terus tiap hari. Bolong tuh gigi pada. Kan gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja sekali-sekali. Nangis dia kan, ya siapin tempat. Kamu nangis lu di luar, selesai nangismu, nanti ayah masukin lagi. Kagak ngefek. Nangisnya buat kita sebagai orang tua. Nangisnya gitu-gitu doang, nggak berubah-berubah. Minta ini, minta itu, plus segala macam. Ya, terus sekalian. Jadi, masya Allah ya. Jadi itu toib itu kayak begitu ya. Nah, termasuk kayak anggur nih. Ini anggur nih. Nih anggur. Ya, anggur nih kan tinggi antioksidannya. Ya, tapi ketika dia sudah putus berkurang dari tangkainya gitu kan, dari pohonnya. Kemudian ketika ini dikupas juga mulai teroksidasi. Jadi kalau makan anggur tuh paling bagus kapan? Ya kalau dalam kondisi kita nggak punya pohonnya, ya kalau ada tangkai alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak ambil ya kayak gini, makan langsung aja. Nah masalahnya juga nih kan anggur bukan banyak produk Indonesia. Ya, banyak anggur kayak begini sudah disemprot sama sulfur sama apa. Nah, bersihnya pakai apa? Nah, bersihnya pakai ekoenzim itu. Ekoenzim mah bikinnya gampang banget. Modal cuman kulit buah doang. Ya daripada Anda beli cuka apel, mendingan pakai ekoenzim. Gitu loh. Anggur, apelnya juga sama kayak begini kan. Allah melindungi, bahasanya lihat. Kalau Anda mengajarkan sesuatu kepada anak, ingatlah bahwa di sana ada Allah gitu loh. Ini pelajaran kita penting ya. Anak saya kemarin lihat bulan. Saya tanya langsung, siapa yang ciptakan bulan? Allah, dia bilang. Harus ada kata-kata, bulan tuh indah, bulan tuh ini, bulan tuh... itu mah fisik doang. Lihat buah kayak begini, tanamkan pada dia. Allah, siapa yang menciptakan buah ini? Harus ada jawaban Allah. Siapa yang menanamnya? Petani. Bibitnya dari mana? Dari Allah, kan gitu. Dari lab segala macam, ujung-ujungnya Allah. Kayak begitu, teman-teman. Ya, jadi dalam ini semua terdapat pelajaran akidah. Ada tomat yang rasanya asem. Allah yang menciptakan rasanya. Pelajarannya begitu. Ada kurma yang bertangkai kayak begini. Allah juga yang menciptakan tangkainya. Petani kan yang bikin atau mungkin nanam kurma ini kan nggak bisa. Nyusun kayak begini. Ribet amat jadi petani. Ada pelajarannya di situ gitu kan. Rasa manis pada pisang. Allah yang kasih rasa manisnya. Itu pelajaran akidahnya. Ya, apalagi semua Allah yang menciptakan warna kuning, Allah menciptakan warna merah, Allah menciptakan warna orange, semua Allah yang ciptakan. Ada berbagai macam rasa di sana. Dan Allah juga menciptakan. Tugas petani apa? Atau mungkin ya pekebun yang punya pertanian itu kan modal bibit doang, sama tanah, sama air, sama pupuk. Coba perhatikan baik-baik. Katakanlah misalkan kayak begini, ini kurma nih, apalah yang gampang, apel atau mungkin anggur, dia ambil bijinya. Dia ambil bijinya, dia tanam. Biji doang loh modalnya. Tanam dalam tanah, tutup sama dia, kasih air, kasih pupuk. Siapa yang numbuhkan akarnya?
Siapa yang numbuhkan batangnya, siapa yang numbuhkan daunnya, siapa yang numbuhkan buahnya sampai buah itu memiliki rasa kayak begini. Wallahi, Allah semua yang urus. Ada pelajarannya di situ. Ya, nah pelajaran-pelajaran seperti inilah yang Anda harus sampaikan kepada anak-anak Anda. Bukan cuma sekedar ngomong bahwa vitamin C pada apel tinggi, vitamin antioksidan pada jeruk tinggi, tomat punya pektin punya apa tuh namanya, bahan anti kankernya, serat pada kurma tinggi. Ini Allah ciptakan semua. Pesan akidahnya kalau nggak masuk, maka terjadilah kayak zaman sekarang ini. Gempa bumi, pergeseran lempeng bumi, iyalah semua juga tahu kayak begituan. Wabah kayak sekarang terjadi, nggak selesai-selesai. Mungkin bisa jadi waliyauzubillah karena banyak orang yang maksiat terus. Pesan itu disampaikan melalui ini juga bisa dapat, gitu kan. Jadi Anda menyampaikan ini kepada anak-anak Anda untuk makan itu bukan cuma sekedar makan, tapi makanlah ini semua sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah ciptakan ini untuk kita, dan rasa syukur kita kepada Allah ya untuk menjaga kesehatan kita. Masya Allah kan, udah kayak begitu mah asik gitu, ngontrolnya tuh asik gitu kan. Asiknya kenapa? Nah, jaga kesehatanmu, karena amal ibadah dalam Islam itu butuh fisik yang kuat. Nah, jaga kesehatanmu, karena kau tak minum air nanti, ya, kau bisa sakit, banyak penyakit, dan Allah yang menciptakan air ini, ya. Kalau tahu ayatnya, ada sampaikan ayatnya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, masalahnya orang tuanya kul terus yang tahu, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, kul dari zaman purbakala. Anaknya disuruh sekolah, di sekolah tahfiz, orang tuanya nggak ikutan tahfiz, belajar juga lah, malu-maluin sama malaikat, gitu maksud saya. Ya, buat nabok-nabokin dulu lah, ya, biar kita sadar bahwa pendidikan yang kita ajarkan selama ini itu mungkin banyak yang perlu dikoreksi, termasuk era-era saya juga sama, gitu kan. Jadi toib itu seperti itu Bapak sekalian ya. Kayak begini ini kan ya, kita sebutnya infus water ya, anak-anak dikenalkan dengan ini di rumah. Mungkin kalau dia datang ke sekolah, mungkin daripada Anda kasih dia minuman-minuman kemasan, Anda bisa bikin kayak begini kan insya Allah baik. Dan ketika Anda ngasih kayak begini ke anak Anda Bapak sekalian ya, saya boleh katakan, Anda bukan cuma sekedar ngasih air infus water, tapi Anda sedang menyelamatkan gennya dia. Begitu kisahnya, begitu ceritanya. Anda bukan cuma sekedar memberikan atau memberi air sebagai sumber kehidupan yang Allah katakan dalam surah Al-Anbiya itu, dari air itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya, tapi Anda sedang mengenalkan Allah di situ. Nah, minumlah air ini yang Allah ciptakan air itu. Siapa yang ciptakan air? Nggak bisa. Manusia ciptakan. Minumlah air buah ini yang sudah kita masukkan di situ, dan disitulah rahmat kasih sayang Allah untuk kita semua supaya kamu sehat. Kamu nanti menjadi anak soleh, ngapal Quran dengan mudah segala macam. Ya. Sehingga nanti nggak sakit-sakitan, nggak jadi anak yang rapuh, nggak cengeng gitu loh. Anak saya kalau lagi nangis nggak penting, saya bilang, saya marahin. Bahkan di rumah saya punya rotan. Zaman dulu saya waktu sekolah ya, sekolah itu kalau sekarang kan anak di rotan, hak azazi manusianya muncul. Apa dia? Kalau bahasa kampung itu. Bahasa kampung tuh. Kampung tuh apa ya? Ya gitulah. Terlalu banyak mulut orang zaman sekarang. Saya dulu belajar sekolah madrasah itu, ya. Madrasah saya itu tingkat. Ya biasa anak SD kan, saya paginya SD, sorenya madrasah, jam malu deh sekolah dari pagi sampai sore coba. Zaman dulu. Itu kalau ustadznya ngelihat saya lari-lari di madrasah, kan madrasah kan bentuk panggung gitu kan. Panggil sama dia, "Pak." Tapi saya tidak pernah lupa dengan itu. Ya. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ya. Keras, tegas, ya, bukan kasar, tegas terhadap kufar, terhadap kemungkaran, terhadap kekafiran. Ya, saya bilang sama anak saya, kewajibanmu setiap hari ngaji. Gak ngaji, nih saya siapin rotan.
Dan sudah pernah saya pukul, tapi pukulnya pun ada caranya, bukan gerpak-gerpak, bukan gitu. Ada caranya. Ngaji, ya. Saya bilang kamu sekolah apapun, kalau nggak ngaji, nggak belajar Quran, sudah tidak akan ayah mau sekolahin. Saya bilang gitu sama dia. Rotan tuh saya taruh tuh tek. Simbolnya. Dalam Islam memang dipakai itu. Bapak Ibu yang tahu kenapa Al-Fatih bisa segede, sehebat itu juga, Masya Allah tuh kan. Pernah kan ditabok sama gurunya. Syekh Aksyamsuddin gitu, tabokin. Nanti saya ceritain kalau lu udah gede, kata syekhnya kan begitu. Baru ditahu ternyata ini maksud saya ditabok. Nah, sama juga zaman dulu saya, nggak ngaji pukul zaman dulu. Sekarang tuh orang tua tuh ya, kalau menurut saya, ya terserah sih kembali pada Anda. Kita tuh kurang menggunakan tanda kutip sisi-sisi otoriternya kita. Kurang. Ya, kamu nggak mau makan sayur? Ya udah, nangis aja, nggak apa-apa. Tapi ayah bunda tetap tidak akan belikan yang kamu inginkan terus-menerus. Oh, yang punya duit Anda kok. Anak disuplai dengan ini, itu, segala macam yang nggak sehat. Demi memenuhi supaya dia tidak nangis. Ya orang tua gimana ini, coba. Tapi kalau udah kayak begitu, anak-anak tuh udah sehat, anak-anak nggak sehat, artinya Anda sedang mempersiapkan generasi yang tidak sehat untuk ketemu dengan generasi yang tidak sehat. Dan itulah generasi zaman sekarang. Rapuh, fragile. Ya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit bete, dikit-dikit baper. Gitu kan? Saya sering bilang itu ya, tanda-tanda baper itu apa? Ya, gampang banget live group. Ya, omong sedikit, live group. Omong sedikit, live group. Oh iya, saya bilang, ini kurang pisang kali ini orang. Kurang kalsium. Anak dikasih kerupuk terus sama sosis. Ya, Masya Allah ya. Jadi, ya begitulah ya. Jadi kalau udah ngerti gitu kan, maka kita perlu memperbaiki itu ya, perlu. Nah, yang terakhir kan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Prinsipnya gitu, jangan berlebihan. Jadi halal, thayyib yang tidak berlebihan. Ya. Udah baper lah tanda kurang gizi. Iya, benar kali. Ya, Masya Allah ya. Jadi tidak berlebihan. Jadi apapun jangan berlebihan ya. Kalau kita bicara madu ya, madu juga bagus. Tapi kalau anak-anak dikasih madu bersendok-sendok, itu ya nggak sehat juga. Kurma sehat, tapi kurma kalau berlebihan juga nggak sehat. Ya seperti itu. Yang tahu yang berlebihan itu seperti apa ya? Pakai feeling aja lah kalau bahasa saya gitu kan. Seperti itu ya. Jadi semakin kita mengenal ini semua, sekalian, maka insya Allah anak-anak, indikatornya apa? Anak-anak tuh gampang diatur, gampang nurut, belajarnya mudah, tidurnya mudah, ya. Itu termasuk salah satu ya, termasuk salah beberapa indikator bahwa kondisi badannya sudah mulai membaik, termasuk juga tidak dikit-dikit nyalain musim. Musim panas, batuk, pilek, panas. Musim dingin, musim hujan, salah. Nggak ada yang benar musim sama dia. Ya, musim rambutan salah, musim duku salah. Ya, makan ini salah, semua salah. Nah, berarti kalau udah kayak begitu, yang salah bukan mereka-mereka itu tadi yang Allah sudah takdirkan, tapi mungkin badannya bermasalah. Ya. Maka ada beberapa poin penting yang saya mungkin perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kesehatan anak-anak tadi. Ya, kalau saya sempat tulis ya 4 formula hidup sehat, nggak di Instagram ada tuh. Kalau Anda yang baca ya di Instagram sudah pernah saya tulis 4 formula hidup sehat. Ya, yang pertama, badan kita ini sekalian penuh dengan bakteri, maka supply mereka dengan bakteri-bakteri yang baik, yang kita kenal dengan probiotik. Ya, probiotik. Ya, probiotik itu lemak atau bukan lemak, bakteri baik. Yang pertama itu, yang kedua prebiotik. Prebiotik itu apa? Ada banyak jenis prebiotik ya. Salah satu prebiotik yang paling baik itu yang kategorinya resistant starch, dengan saya nanti coba dibaca lagi. Dan resistant starch ini adalah jenis-jenis oligosakarida yang tidak tercerna di bagian atau saluran cerna bagian atas. Dan resistant starch yang paling baik adalah kurma. Ya, jadi di rumah Anda jangan pernah nggak ada kurma, karena berkahnya luar biasa tuh kurma. Ya, kemudian mulai dekatkan mereka dengan rempah-rempah rimpangan ya, herbal-herbal gitu ya. Oh, ada ondel-ondel lewat, maaf. Maklum di kampung. Nikmati hiburannya ya.
Tapi enak hidup di kampung loh sekalian. Kedengaran nggak sih? Gitu kan? Dengar bukan denar. Tipu ya. Udah lewat ondel-ondelnya. Ondel-ondel tuh ya cerminan lah ya, cerminan bahwa saat ini kondisi memang kurang baik lah ya. Semoga Allah perbaikilah kondisi ini. Baik, Ibu sekalian, yang tadi kan prebiotik, jadi sayur, buah ya, itu juga termasuk prebiotik ya. Prebiotik yang mengandung tadi oligosakarida, resistant starch segala macam. Ya, kemudian kenalkan mereka dengan rempah-rempah rimpangan, ya herbal-herbal juga, ya madu, ada semua produk madu ya, produk lebah maaf ya, seperti madu, bee pollen, royal jelly, propolis, sarang lebah, kenalkan mereka itu. Jadi lidah mereka udah terbiasa dengan itu. Jadi kalau mereka sakit pun nanti dikasih, termasuk batu sauda juga di rumah, coba disiapkan ya. Kemudian lemak-lemak baik ya, seperti zaitun ya, atau mungkin VCO. Ya, atau di rumah juga kalau Anda masak ya atau menggoreng, kalau pengen tetap goreng aja nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya pakai aja ya bukan minyak zaitun sih ya. Minyak zaitun ini minyak kalau digoreng bikin nangis ya, karena mahal. Bukan itu sih. Tapi maksudnya apa tuh VCO atau minyak kelapa itu loh, kalau digoreng tuh lebih baik ya daripada minyak sawit. Gitu ya, lemak baik. Itu beberapa formulanya. Ya, jadi di rumah Anda mulai kenalkan anak-anak dengan itu. Apa contoh probiotik? Banyak. Pepe, tempe, tape, itu apa tuh namanya, salah satu jenis probiotik, atau mungkin sekarang banyak jual kan, cairan-cairan probiotik itu coba dikonsumsi ya, secukupnya pastinya. Atau kenalkan juga mereka dengan salah satu makanan tempat probiotik dalam badan. Jadi badan kita kan banyak biotiknya. Ya, maka makanan mereka itu adalah salah satunya adalah air kelapa. Jadi kenalkan anak-anak dengan air kelapa, dengan air tebu, gitu kan. Jadi itu salah satu cara kita untuk menjaga tubuh mereka tetap sehat. Ya. Itu. Apakah dokter anaknya juga makan-makan yang ala anak-anak? Ada juga, ya. Tapi saya usahakan dalam sehari atau di rumah saya pun ya air galon. Jadi di rumah air saya juga nggak dimasak. Jadi air yang baiknya memang air nggak dimasak. Loh kok bisa? Iya, di water treatment maksudnya. Ya. Jadi atau enggak air gunung ya, air gunung yang tidak terlalu banyak pengolahan gitu kan, itu juga kalau bagi saya itu lebih baik kalau bagi saya ya. Kalau Anda mau yang bermerek silakan aja. Tapi kalau saya diberi pilihan antara air bermerek sama air gunung yang dari Bogor, dari apa, itu saya akan pilih yang dari Bogor. Ya. Itu kan sudah di water treatment dan tidak banyak pengolahan, dan bisa kita minum insya Allah. Baik, saya kira mungkin cukup.